Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Untuk kita semua, salam sejahtera. Salam pemuda. Jadi kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Muhammad Fauzan Amini dan juga teman saya Fahra Celia Azahra. Dadah dulu Kak Fahra, dadah dulu. Oke. Kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis tulisan dengan topik memahami berbagai bentuk ekspresi tulisan. Oke, next. Apa itu tulisan? Tulisan adalah bentuk ekspresi pikiran, gagasan, dan perasaan seseorang melalui bahasa tertulis. Setiap tulisan memiliki tujuan dan gaya yang berbeda, tergantung pada konteks dan pembacanya. Memahami jenis-jenis tulisan membantu kita menulis dengan lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Next, di sini ada tujuan kami presentasi pembelajaran ini. Yang pertama, mengenali jenis tulisan. Jadi, literally memahami berbagai klasifikasi dan bentuk tulisan yang ada. Yang kedua, menganalisis ciri khas. Literally membedakan karakteristik dan fungsi masing-masing jenis. Yang ketiga, membandingkan gaya bahasa, menentukan perbedaan gaya penulisan setiap kategori. Yang keempat, memilih jenis tepat, menyesuaikan tulisan dengan tujuan komunikasi yang lebih spesifik. Next, ada yang pertama kita akan menyampaikan tentang tulisan naratif. Tujuan dan ciri. Tujuan, menceritakan peristiwa atau pengalaman dengan alur jelas. Ciri khas tulisan naratif. Ini ada beberapa contoh tulisan ciri khasnya ya, ciri khas tulisan naratif. Yang pertama, memiliki alur, tokoh, latar, dan konflik. Yang kedua, mengikuti urutan waktu atau bisa disebut kronologi. Yang ketiga, menghadirkan cerita yang menarik dan berisi pesan. Contoh dan sampelnya. Contoh tulisannya itu kayak cerpen, novel, autobiografi, dan juga kisah perjalanan. Ya, for example di sini ada contohnya. Pagi itu hujan turun deras ketika aku memutuskan untuk berangkat tanpa payung, hanya dengan harapan dan mimpi di dadaku. Jadi ini sedikit contohnya. Next, ada tulisan deskriptif yang menggambarkan tentang detail. Tujuan tulisan deskriptif ini adalah melukis objek, tempat, atau suasana agar pembaca seolah-olah melihatnya secara langsung melalui kata-kata yang kaya. Apa aja ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya itu ada menggunakan kata sifat, panca indera, dan detail konkret. Buat contohnya itu ada deskripsi wisata, profil tokoh, dan juga sketsa alam. Sampel ini adalah kayak gini. Deskripsi yang mendeskripsikan seperti ini. Pantai itu terbentang luas dengan pasir putih halus dan aroma laut yang segar, ditiup angin sepoi-sepoi. Nah, di sini ada tulisan eksposisi yang menjelaskan dengan objektif. Tujuan dari tulisan eksposisi ini adalah memaparkan informasi secara objektif dan faktual tanpa memihak siapapun, yang berisi data, fakta, dan statistik akurat. Tidak memihak atau subjektif, dan juga bahasanya informatif, logis, dan terstruktur. Contohnya seperti artikel ilmiah yang populer itu, laporan penelitian, dan juga buku teks. Kita ambil contoh seperti ini. Sampah plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai dan mencemari ekosistem alam. Contoh ini, sampah plastik pasti membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai dan mencemari ekosistem alam atau ekosistem laut. Itu tuh berisi data dan juga fakta. Dan faktanya, sampah plastik pun
itu berisi data-data yang valid. Selanjutnya ada tulisan argumentatif. Meyakinkan pembaca dengan logika. Tujuan mempengaruhi bacaan melalui argumen, bukti, dan alasan yang solid dan dapat dipertanggungjawabkan. Strukturnya ada tesis, argumen, bukti, dan kesimpulan. Sumbernya itu dari data, pendapat ahli, penelitian, dan ya balik lagi ke statistik ini. Contoh tulisannya itu seperti esai, opini, artikel pemikiran, atau yang biasanya kita lihat-lihat di pemilu itu ada namanya debat presiden gitu kan. Nah, itu masuknya tulisan argumentatif. Next, untuk selanjutnya tulisan persuasif akan dijelaskan oleh Fahra Celia Azahra. Nah, di sini ada tulisan persuasif, membujuk dengan emosi dan alasan. Tujuannya mengajak dan membujuk pembaca untuk mengikuti pendapat atau melakukan tindakan tertentu. Ciri khas. Di sini yang pertama mengandung ajakan yang kuat, yang kedua menggunakan bahasa yang sugestif, yang ketiga menggabungkan logika dan emosi. Contohnya iklan produk, kampanye sosial, dan teks motivasi. Contohnya, ayo mulai hari ini kurangi plastik demi bumi yang sehat, yang lebih sehat. Selanjutnya, ada tulisan ilmiah. Yang pertama, ilmiah murni. Di sini ada skripsi jurnal penelitian, tesis dengan metodologi ketat. Yang kedua, ilmiah populer. Artikel pengetahuan umum, berita sains yang mudah dipahami. Yang ketiga, semi ilmiah, opini berbasis data dan penelitian terkini. Ciri utamanya menggunakan metode sistematis, berdasarkan referensi terpercaya, objektif, dan rasional. Selanjutnya ada hujan. Selanjutnya kesimpulan pembelajaran. Yang pertama, fungsi berbeda. Setiap jenis tulisan memiliki tujuan, ciri, dan gaya yang unik. Yang kedua, kombinasi modern. Era digital sering menggabungkan berbagai gaya untuk dampak maksimal. Yang ketiga, pilih dengan bijak. Penulis yang baik menyesuaikan jenis tulisan dengan konteks. Yang keempat, komunikasi efektif. Memahami jenis tulisan meningkatkan kualitas komunikasi. Sekian dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Salam pemuda.